Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Untuk kehadirannya siapa yang tidak masuk? Bagus. Sahrul. Kenapa Sahrul sakit? Acara keluarga. Ada acara keluarga. Jadi Bapak harapkan pada anak-anak sekalian kalau memang ada halangan atau tidak bisa hadir di sekolah, sakit ataupun acara keluarga dan sebagainya, agar bisa mengabarkannya kepada kawan-kawan dan mengirimkan surat kepada sekolah. Oke? Oke, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa seperti biasa. Silakan Fikri untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita hari ini akan belajar sejarah. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin apresiasi dulu. Nah, sekarang amati gambar di depan. Kira-kira ini gambar apa? Teroris. Apa lagi? ISIS. Apa lagi kira-kira? Orang, kelompok bersenjata, teroris dan sebagainya. Kira-kira kelompok seperti ini apakah akan mengancam suatu keutuhan bangsa? Mengancam. Pastinya akan mengancam suatu bangsa. Karena bisa kita lihat melalui berita yang ada di TV maupun internet, pasukan separatis seperti ISIS ini sangat menimbulkan istilahnya ketidakstabilan bagi negara-negara yang ada di Timur Tengah. Nah, jadi anak-anakku sekalian, Indonesia juga pernah mengalami hal yang serupa, apalagi di awal-awal kemerdekaan Indonesia. Jadi kita hari ini akan membahas tentang perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa, yaitu perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan hal-hal yang berpotensi untuk merusak persatuan dan kesatuan kita. Nah, ini adalah kompetensi dasarnya. Silahkan dibaca dan diamati. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Setelah selesai kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan TIPEC dan model pembelajaran problem based learning, Bapak harapkan anak Bapak mampu yang pertama mendiferensiasikan berbagai ancaman disintegrasi bangsa berdasarkan hal-hal yang melatar belakanginya dengan tepat. Jadi yang namanya potensi disintegrasi bangsa itu banyak hal-hal yang melatar belakanginya. Jadi anak-anak Bapak harapkan untuk bisa memilah, oh ini adalah bagian ini adalah bagian ini, dan ini adalah bagian yang lainnya. Yang kedua, menganalisis konflik dan pergolakan yang berkait dengan ideologi, kepentingan, dan sistem pemerintahan dengan tepat. Dan ketiga, mengaitkan peristiwa pergolakan daerah yang terjadi di Indonesia antara tahun 48 sampai 65 dengan potensi ancaman disintegrasi bangsa pada masa sekarang dengan tepat. Yang keempat, menyusun informasi tentang konflik dan pergolakan daerah yang terjadi di Indonesia antara tahun 48 sampai 65. Yang kelima, menyajikan hasil diskusi dalam bentuk presentasi dengan tepat. Nah, jadi kita masuk ke fase 1 dalam pembelajaran problem based learning. Jadi anak-anak sekalian, silahkan simak video yang akan Bapak tampilkan di depan. Karena sekolah kita terkendala dengan jaringan, maka tidak bisa untuk memindai QR code. Jadi akan Bapak tampilkan di sini.
Baiklah, untuk orientasi masalahnya, untuk fase yang pertama, silahkan anak-anak Bapak untuk mengamati video yang Bapak tampilkan di depan. Minta merdeka! Saya minta merdeka! Kemerdekaan Papua merupakan isu yang terus menjadi bagian dari perjalanan negeri ini. Di antara kelompok yang memperjuangkan isu tersebut, nama Organisasi Papua Merdeka atau OPM menjadi yang paling terkenal. Lalu, bagaimana perjalanan organisasi tersebut? Get your coffee and let's get started. Silakan disimak. Sejarah OPM sebenarnya dapat ditelusuri hingga tahun 1961, di mana Belanda tengah mempersiapkan dekolonialisasi Papua. Pada April 1961, dibentuklah New Guinea Council untuk mempersiapkannya. Dewan ini kemudian menjadi katalis bagi meningkatnya kesadaran politik masyarakat Papua. Dewan ini kemudian memutuskan untuk menggunakan nama Papua Barat untuk wilayah negara mereka nanti. Selain itu, disepakatilah telah desain bendera mereka, yaitu bendera bintang kejora yang dikenal hingga saat ini. Pada 1 Desember 1961, New Guinea Council bersama Belanda secara resmi mengumumkan simbol nasional mereka. Hal ini menegaskan kedaulatan mereka sebagai sebuah bangsa. Akibatnya, Indonesia yang merasa memiliki hak atas seluruh wilayah ex-jajahan Belanda di Hindia Belanda pun akhirnya bereaksi. Hal itu kemudian mendorong terjadinya infiltrasi militer Indonesia ke Papua. Tekanan Amerika Serikat dan aktivitas militer Indonesia itu kemudian mendorong terjadinya New York Agreement di tahun 1962. Perjanjian itu membuat otoritas di New Guinea Barat dipindahkan kepada United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA. Para nasionalis Papua Barat amat kecewa dan merasa dikhianati oleh New York Agreement karena tak dilibatkan di dalamnya. Setelah otoritas dilimpahkan dari UNTEA ke Indonesia pada 1963, Indonesia berusaha mengintegrasikan Papua secara keseluruhan ke dalam negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Dekret Presiden nomor 8 dan 11 tahun 1963. Kebijakan itu membuat hak-hak dan aktivitas politik masyarakat Papua berada dalam kontrol penuh Indonesia. Pengaturan politik disertai dengan aktivitas militer ketat menimbulkan perlawanan dari masyarakat Papua kepada otoritas Indonesia, misalnya di Manokwari dan di beberapa kota lainnya. Gerakan resistensi inilah yang menjadi cikal bakal dari Organisasi Papua Merdeka. Menurut R.J. Jopari, ada dua faksi utama dari OPM ini. Faksi pertama lahir di Jayapura pada 1963, dipimpin oleh Aser Demotekai. Sementara faksi kedua lahir di Manokwari pada 1964, dipimpin oleh Terianus Arongea. Sebenarnya, OPM sendiri dapat dianggap sebagai istilah payung untuk menyebut gerakan pro kemerdekaan Papua. Sejak kemunculannya, OPM terus menjadi kelompok yang menentang otoritas Indonesia. Tujuan utama dari organisasi ini adalah menghentikan pendudukan Indonesia dan pembentukan negara Papua Barat yang merdeka. Eskalasi perjuangan kemudian semakin meninggi seiring dengan kontroversi yang dihadirkan oleh penentuan pendapat rakyat atau PPRA pada tahun 1969. Kala itu, referendum segelintir masyarakat Papua menghendaki integrasi daerah mereka dengan Indonesia, sehingga muncullah nama Provinsi Irian Jaya. Salah satu upaya paling awal untuk mengarahkan
gerakan pemberontakan menjadi perjuangan bersenjata, kemudian terjadi di tahun 1970 ketika suatu kelompok membentuk kamp di markas Victoria. Langkah paling fenomenal dari kelompok markas Victoria ini adalah ketika OPM mendeklarasikan kemerdekaan Republik Papua Barat pada tahun 1971. Deklarasi itu disertai dengan pengadopsian konstitusi dan juga penggunaan simbol-simbol nasionalis. Ada dua tokoh penting di balik kelompok tersebut. Pertama, Saiful Korem yang merupakan seorang ex-militer yang semula pro-Indonesia. Dan yang kedua adalah Jacob Rai yang merupakan lulusan Universitas Cendrawasih dan sejak awal telah anti Indonesia. Tak lama kemudian, OPM kemudian mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat di wilayah Papua. Tak hanya itu, mereka juga menjadi simpati dari dunia internasional, di mana negara Pasifik seperti Tuvalu dan Vanuatu memberikan dukungan kepada mereka. Selain itu, Belanda disebut-sebut juga kemudian memberikan dukungan moral kepada organisasi ini. Sayangnya, meski sangat populer, organisasi ini memiliki kelemahan dalam kepemimpinan. Hal ini terjadi terutama setelah konflik antara Jacob Rai dan Saiful Korem dalam posisi sentral kepemimpinan organisasi. Pada akhir 1970 dan awal 1980-an, kegiatan militer Indonesia semakin meningkat sehingga para pemimpin markas Victoria ini harus melarikan diri ke luar negeri. Sejak saat itu, kepemimpinan OPM dijalankan terbatas secara teritorial dan kerap gagal untuk desentralisasi. Kemudian pada tahun 1980-an, muncul sosok Khalid Walid sebagai tokoh penting di lingkaran lokal OPM. Salah satu kiprahnya yang paling mencolok adalah ketika kelompoknya melancarkan aksi di wilayah tambang Freeport di tahun 2002. Wilayah operasi Kelly memang berada di kawasan tambang Freeport di Mimika. Setelah Kelly tewas tertembak di tahun 2009, ada sosok Goliath Tabuni yang memimpin gerakan bersenjata di kawasan Puncak Jaya. Wilayah operasi Goliath kemudian terus meluas ke distrik lain. Pengaruhnya yang makin menguat membuat ia didaulat sebagai panglima tertinggi OPM di tahun 2012. Pengaruh Goliath yang semakin kuat ini membuatnya menjadi tujuan otoritas Indonesia untuk berdialog bahkan hingga di era Jokowi. Namun, di era Jokowi kiprah gerakan bersenjata OPM belum juga surut. Kelompok ini disebut-sebut berada di balik penyerangan kepada pekerja konstruksi jalan trans Papua di wilayah Nduga. Hingga saat ini, beragam cara masih belum bisa sepenuhnya meredakan aktivitas bersenjata dari OPM. Lalu, kalau menurut kalian, solusi apa yang harus diambil oleh pemerintah menghadapi OPM? Berikan pendapat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah. Dan ikuti terus pinterpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik. Nah, itu tadi adalah video tentang OPM dan latar belakang OPM terbentuk. Jadi ini adalah fase pertama. Di fase kedua kita akan membentuk kelompok. Malam tadi Bapak share di grup WA. Apakah ini sudah duduk sesuai kelompoknya? Sudah. Ya, berarti semuanya sudah kelompok. Jadi Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Di dalamnya terdapat soal-soal yang akan kalian kerjakan bersama-sama di kelompok kalian. Oke, kelompok 1 akan menganalisis konflik tentang yang berkaitan dengan ideologi. Silakan kelompok 1. Kelompok 2 menganalisis konflik pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Dan yang terakhir kelompok 3 ini menganalisis konflik yang berkaitan dengan sistem pemerintahan.
Jadi silahkan kerjakan berkelompok. Jadi untuk yang ada lembar fase 1 itu mengenai video yang ada di depan tadi yang Bapak tampilkan. Kalau fase 2-nya itu berkelompok, ini tergantung kelompok yang kalian dapat. Misalnya kelompok 1 tentang ideologi, yang kedua tentang kepentingan, yang ketiga tentang sistem pemerintahan. Jadi silahkan tanyakan kepada Bapak kalau misalnya ada kesulitan. Jadi Bapak akan sambil berkeliling untuk menilai sikap kalian, pengetahuan kalian, dan keterampilan kalian dalam pembelajaran ini. Ada yang ditanyakan? Oke, silahkan sambil dikerjakan. Jadi untuk fase 1 ini setelah menyimak video analisis hal yang melatar belakangnya munculnya UPM dan yang masih eksis sampai saat ini, dan apa saja upaya dari pemerintah untuk menetralisir atau menghancurkan UPM yang dianggap mengancam disintegrasi bangsa. Paham? Oke, untuk waktu pengerjaannya 20 menit. Maksimalkan waktunya sebaik mungkin. Bapak harap di semua kelompoknya anggota di kelompoknya itu memberikan kontribusi untuk kelompoknya. Jangan ada yang numpang nama. Silahkan buka file PDF yang Bapak bagikan malam tadi di grup WhatsApp. Nah, itu ada materi mengenai hal ini. Jadi kalau kalian menyimak dengan seksama dan mencatat poin-poin penting yang ada di video tadi, insya Allah mudah dalam menjawab yang fase pertama. Jadi sekali lagi Bapak tekankan, yang Bapak nilai ada 3 penilaian. Yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan kalian, yang ketiga keterampilan kalian. Silakan boleh cari di buku, paket, atau PDF yang Bapak bagikan malam tadi.
Oke, waktunya sekitar 1 menit lagi. Semuanya sudah? Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke fase 4, yaitu presentasi. Jadi setelah kalian berdiskusi, menjawab LKS bersama teman-teman kalian di kelompok, pada fase ini kalian akan maju ke depan mempresentasikan apa yang kalian diskusikan di kelompok. Oke, untuk kelompok yang pertama, silakan kelompok 1 yang akan membahas tentang konflik dan pergolakan yang berkait dengan ideologi. Silakan kelompok 1. Baiklah, untuk anak-anakku yang ada di bangku, silahkan simak dengan seksama penjelasan dari kelompok 1 tentang konflik dan pergolakan terkait dengan ideologi. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang yang terdiri atas saya, Husin, Syahid, Ansar, Satya, dan Fikri akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap konflik dan pergolakan yang berkait ideologi. Konflik ideologi yang mengancam ideologi yang pernah terjadi di Indonesia diantaranya adalah gerakan 30 SPKI, pemberontakan PI. PKI sebenarnya partai yang berdiri jauh sebelum proklamasi Indonesia. PKI sempat dibekukan oleh Belanda dan setelah Indonesia PKI kembali aktif karena menjadi golongan kiri penguasa. Lalu pada 18 September 1948 Moskow dan PKI pergi ke Madiun untuk memulai pemberontakan untuk merubah ideologi dari Pancasila kepada komunis. Pemberontakan DI-TII terjadinya pemberontakan ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosoewiryo yang pada saat itu menentang hasil keputusan perjanjian Renville dengan Belanda yang menginginkan tentara Republik Indonesia untuk pergi dari Jawa Barat yang diklaim sebagai milik Belanda. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Nah, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 1. Kelompok 1 menjelaskan tentang konflik atau pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Jadi di Indonesia ada 2 ideologi yang mau mengancam keutuhan bangsa. Yang pertama adalah PKI dengan komunisnya, yang kedua Darul Islam yang ingin membentuk negara Islam dan menghapuskan Pancasila. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Aplaus sekali lagi untuk kelompok 1. Baiklah, kita lanjut kelompok yang kedua. Mereka akan membahas tentang konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan. Oke, silakan kelompok 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Saya Siti Saidah, Isan Ripai, Alia, sama Ripai. Jadi kami ingin mempresentasikan hasil analisis kami konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan disebut vested interest, yang merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Contoh kelompok yang berkaitan dengan kepentingan yaitu Angkatan Suara Melatu Adil yang berlokasi di Bandung pada 23 Januari 1950. Andi Ajis yang memiliki niat menjadikan pasukannya sebagai Angkatan Perang Udara Indonesia Timur Republik Maluku Selatan pada tahun 1950 terjadi karena setelah negara Indonesia Timur dibubarkan, Maluku tidak mau bergabung ke NKRI karena ingin membangun negaranya sendiri. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Oke. Baiklah, kelompok 2 tadi sudah memberikan penjelasan tentang konflik dan pergolakan yang terkait dengan kepentingan. Jadi konfliknya yang mendasari adalah kepentingan perorangan atau golongan yang merasa ketika NKRI di bawah Pancasila itu terbentuk akan merugikan mereka dan golongan mereka. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Plus sekali lagi untuk kelompok 2. Silakan duduk kelompok 2. Untuk yang terakhir adalah kelompok 3, konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Safia, samping saya Nahdlatul Awal, Ahmad Ridho, dan Kurniawan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu tentang sistem pemerintahan. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI adalah sebuah pemerintahan baru serupa gerakan pertentangan di Sumatera pada 1950. Setelah pembentukan Dewan Banteng pada tanggal 1-20 Desember 1956, Letnan Ahmad Hussein Kemedra merebut kekuasaan pemerintah daerah dan Gubernur Ruslan Muldoharjo. Selama kondisi tersebut diketahui korban jiwa jatuh sebanyak 22.000 jiwa, 4.000 orang mengalami luka dan 8.000 orang menjadi tawanan. Pada 17 Desember 1960, Permesta menyetujui untuk mengakhiri pemberontakan karena pemerintah pusat bersedia membagi provinsi Sulawesi menjadi 2, yaitu Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah dengan ibu kota Manado. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Oke, aplaus untuk kelompok 3. Jadi kelompok 3 membahas tentang konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan. Sudah benar, cuma ada beberapa hal yang perlu kita kuatkan. Jadi konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan ini itu dilakukan atas dasar tidak puas dengan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Jadi mereka melakukan satu pergerakan perlawanan, yaitu PRRI dan Permesta. Oke, silakan duduk untuk kelompok 3. Aplaus sekali lagi untuk kelompok 3. Nah, jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 telah presentasi ke depan kelas. Bapak ucapkan terima kasih, sudah sangat bagus sekali. Nah, Bapak ingin salah satu di antara kalian untuk menjawab pertanyaan ini. Mengapa disintegrasi bangsa menjadi ancaman serius bagi keutuhan NKRI? Ada yang mau menjawab? Silakan angkat tangan. Silakan. Oh banyak. Silakan kesini. Silakan.
karena disintegrasi dapat menyebabkan keutuhan NKRI bisa terpecah belah. Oke, terima kasih Sen. Plus untuk Jose. Oke, jadi benar apa yang disampaikan teman kita Hussein. Ketika terjadi disintegrasi bangsa, Indonesia yang notabene banyak suku, agama dan sebagainya itu disatukan dalam NKRI. Ketika terjadi disintegrasi bangsa, maka persatuan dan kesatuan NKRI akan terancam dan kemungkinan akan terpecah belah. Oke, kita masuk pada sesi kesimpulan. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya Pak. Sudah. Siti, boleh Siti. Siti. Jadi agar disintegrasi bangsa tidak terjadi pada masa kini, kita harus selalu waspada dan harus selalu melakukan upaya untuk menguatkan persatuan bangsa Indonesia. Oke, aplaus untuk Siti. Jadi, benar apa kata Siti, kita telah mempelajari potensi-potensi hal-hal yang memiliki kemungkinan untuk memecah belah kita. Jadi, kita harus melakukan upaya agar kita masih atau tetap dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, tadi kita sudah menyimak kesimpulan yang diberikan oleh Siti. Kita akan masuk ke refleksi pembelajaran. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah. Berarti selain menyenangkan, apa kalian memahaminya? Alhamdulillah. Jadi selain menyenangkan dan insya Allah bisa untuk kalian pahami. Nah, kita akan masuk ke evaluasi dan pembagian survei. Untuk pembagian survei akan Bapak bagikan di WhatsApp dan kalian akan mengerjakan soal evaluasi tentang materi ini. Waktunya akan Bapak beri 10 menit, soalnya 3 butir soal. Silahkan persiapkan buku latihannya. Nah, silahkan kerjakan soal evaluasinya, waktunya 10 menit. Selesai tidak selesai silahkan dikumpulkan. Oke, silahkan manfaatkan waktu yang ada. Soalnya silahkan lihat di depan.
Silakan kerjakan secara individual.
Oke, sudah selesai semua. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Fikri yang sudah memimpin doa menutup pada hari ini. Jadi terima kasih atas perhatian dan kesungguhan kalian dalam mengikuti pembelajaran ini. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.